Kembali lagi di Breaking News TV One bersama dengan narasumber kami, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kita melanjutkan perbincangan tadi dan ingin melihat juga berdasarkan hasil survei, kalau PDI sebagai partai pengusung sudah 2 periode memenangkan pemilu. Apa sebetulnya yang diminati, disukai oleh masyarakat hingga akhirnya masih memilih PDI, dan apa juga yang memungkinkan PDI bisa tidak terpilih di pemilu tahun ini? Ini pertanyaannya menarik nih ya, Prima ya. Jadi kalau kita lihat pola yang kita riset berkaitan dengan perilaku pemilih, berkaitan dengan partai politik, itu memang kurang sedinamis Pilpres. Jadi kalau pilihan capres itu cenderung sangat dinamis. Jadi misalnya Pak Prabowo sepanjang 2020 itu masih peringkat pertama dalam banyak sekali survei yang kita lakukan di tahun itu. Sampai kemudian Pak Prabowo disalib oleh Mas Ganjar di April 2022. Padahal Mas Ganjar startnya di tahun 2020 itu nomor 3. Tapi Pak Prabowo drop di bulan November 2022 disalib Mas Anies. Mas Anies yang sempat naik di akhir 2022 tiba-tiba turun di sepanjang 2023. Pak Prabowo yang sempat drop di peringkat ketiga tiba-tiba kansnya hidup lagi sejak Maret 2022, bahkan memimpin mengalahkan Mas Ganjar. Jadi sangat dinamis. Nah, untuk partai politik itu kurang dinamis. Jadi kita survei relatif sangat reguler, ternyata PD Perjuangan sepanjang sejak 2019 sampai sekarang itu trennya masih peringkat pertama. Cuma ada tren penurunan dalam survei belakangan. Nah, besok kita akan rilis survei nasional berdasarkan survei terakhir kami di awal Oktober. Ternyata elektabilitas PD Perjuangan itu turun ya menjadi 22%, tapi masih berada di peringkat pertama. Gerindra itu berada di peringkat kedua dengan kisaran 16,9%. Jadi selisihnya sudah mulai kompetitif. Meskipun peringkatnya itu masih sama, PD Perjuangan di peringkat pertama, Gerindra, kemudian Golkar, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan orang masih memilih PD Perjuangan? Alasan yang pertama adalah alasan pemilih loyal PD Perjuangan relatif masih menyandarkan pilihan elektoral mereka kepada PDI Perjuangan. Jadi setelah mereka menjawab pilihan partainya masing-masing, kita tanya, yang paling banyak disebut itu adalah alasan sudah terbiasa memilih partai. Kemudian kita cross, ternyata sebagian besar pemilih PDI Perjuangan itu memilih berdasarkan alasan ini. Nah, yang kedua, ini yang menarik buat saya, ternyata ya, pesona Presiden Jokowi itu juga berkontribusi terhadap dukungan kepada partai ini. Jadi ada sekitar 20% ya, pemilih PDI Perjuangan yang memilih karena suka Presiden Jokowi. Ini pilihannya bersifat spontan. Prima, artinya kita tidak memberikan pilihan jawaban apapun, terserah dari masing-masing responden. Nah, ini buat saya menarik gitu. Alasan memilih karena kedisukaan terhadap Pak Jokowi. Nah, menarik karena kita tahu di kalangan elit muncul isu, muncul spekulasi berkaitan dengan renggangnya hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi terkait dengan Pilpres 2024. Nah, apakah ya ini dibaca oleh publik atau tidak? Saya tidak tahu ya. Kemudian kalau misalnya dibaca oleh basis PD Perjuangan, apakah mereka percaya bahwa memang ada hubungan yang merenggang? Nah, ini perlu diuji dalam survei ke depan. Terlebih putra bungsu Presiden Jokowi sudah punya partai sendiri, PSI. Nah, kalau misalnya ternyata bisa dibaca oleh konstituen atau loyalis Presiden Jokowi, ya bisa jadi punya impact penurunan suara kepada PDIP. Tetapi kalau misalnya mereka tidak percaya hubungan merenggang antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, ya tentu PDI Perjuangan masih mendapatkan keuntungan dari mereka yang menyukai atau mendukung Presiden Jokowi. Baik, Mas Burhan, artinya ada yang memilih berdasarkan keterbiasaan memilih dari partai tertentu ataupun dari pasangan presidennya siapa, lantas elektabilitas dari cawapres tentunya juga perlu disumbangkan begitu ya.
Kalau Anda lihat untuk hari ini dari Mahfud dan Amin, mana yang elektabilitasnya lebih tinggi? Nah, per hari ini kalau ditanyakan dengan simulasi individual candidate, Prima, artinya kita tidak memberikan informasi siapa capres yang didukung atau didampingi oleh cawapres. Jadi kita tanya di antara berikut nama-nama cawapres siapa yang Bapak pilih. Yang pertama adalah Ridwan Kamil, ya. Kemudian disusul Erick Thohir. Kemudian yang ketiga yaitu Sandiaga Uno, yang keempat Mahfud MD. Nah, Muhaimin Iskandar itu ada di peringkat ke-6. Ya. Jadi sudah ada kenaikan sebenarnya nama Muhaimin Iskandar lebih karena faktor beliau sudah dipilih oleh Mas Anies sejak awal September 2023. Jadi umumnya pendukung Anies sebelumnya mereka cenderung memilih AHY. Sekarang setelah Mas Anies resmi dideklarasikan bersama Anies, pendukung Mas Anies melirik Cak Imin ya sebagai cawapres. Tetapi kalau dibandingkan dengan Pak Mahfud, itu elektabilitas individual Pak Mahfud itu cenderung lebih tinggi dibanding Pak Muhaimin Iskandar. Nah, ini yang kita dapatkan sekarang ya. Kita masih menunggu satu lagi calon ya, karena Pak Prabowo sekarang belum juga menentukan siapa pendamping beliau. Nah, lagi-lagi muncul 3 nama. Pertama adalah Gibran Raka Buming Raka, yang kedua adalah Erick Thohir, yang ketiga Hovifah Indar Parawansa. Nah, kalau misalnya pilihan para capres berikut dukungan partai-partai pengusungnya masing-masing selaras dengan pilihan publik, tentu lebih memudahkan buat capres dan partai pendukungnya untuk mendapatkan dukungan. Tapi lagi-lagi pilihan elit seringkali kan tidak sama persis dengan pilihan atau preferensi publik. Dan kalau misalnya tidak match antara apa yang diinginkan oleh publik dengan apa yang diputuskan oleh elit, ya kemungkinan besar para capres tadi harus bekerja ekstra keras. Tapi akan lebih mudah jika keinginan elit tadi ternyata sesuai dengan pilihan publik. Misalnya pilihan cawapres ditentukan berdasarkan aspirasi publik, itu lebih mudah menjualnya kepada publik. Tapi kalau tidak, ya paling tidak sulit untuk mengajak mereka tadi pemilih swing voters, karena ada 14% dari total 25% pemilih swing voters yang memilih berdasarkan siapa cawapres yang ditunjuk oleh capresnya masing-masing. Oke, cawapres ini artinya sangat menentukan pilihan dari para swing voters yang angkanya mencapai 31%. Tadi yang Anda sebutkan nama-nama nomor 1 hingga ke-6, menariknya yang dipilih untuk 2 paslon ini ternyata di nomor urut 4 dan 6. Artinya justru nomor urut 1 sampai 3 pilihan masyarakat tidak dipilih oleh elit. Artinya suara elit ini lebih penting daripada suara masyarakat. Ya, mungkin pertimbangannya ada karena faktor misalnya pilihan publik ternyata tidak memiliki dukungan atau remote control terkait dengan keputusan partai. Kita tahu misalnya Ridwan Kamil meskipun sudah masuk Golkar, kan beliau bukan ketua umum ya, tapi hanya sekedar wakil ketua umum. Kemudian Erick ya bahkan bukan orang partai meskipun dipromosikan oleh PAN. Sandiaga Uno ya, meskipun sudah masuk ke P3 tetapi ketua umumnya juga bukan Sandi. Dan jangan lupa P3 suaranya terlalu minimalis untuk bisa memiliki posisi tawar menjodohkan Sandiaga Uno dengan Mas Ganjar. Jadi lagi-lagi memang pertimbangannya sangat kompleks terkait dengan urusan penentuan jodoh politik ya berkaitan dengan 2024. Misalnya untuk Mas Ganjar itu sangat ditentukan oleh Ibu Mega. Jadi Ibu Mega menjadi veto player paling utama ya dalam menentukan siapa cawapres Mas Ganjar. Terlepas apakah ya cawapres Mas Ganjar tadi dianggap publik populer atau tidak. Tapi setidaknya Pak Mahfud yang berada di peringkat keempat itu kan tidak terlalu buruk ya. Elektabilitasnya menyentuh double digit. Selisihnya juga tidak terlalu jauh ya. Meskipun lagi-lagi ya tetap preferensi publik buat Mas Ganjar sebenarnya ya Ridwan Kamil. Tapi ya saya tidak tahu persis apa yang membuat Ibu Mega akhirnya berkeputusan untuk memilih Pak Mahfud. Mungkin karena faktor
beliau punya semacam pakem tersendiri dalam menentukan cawapres buat capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau kita lihat polanya, Ibu Mega kan selalu mengedepankan semacam kearifan lama. Karena Ganjar berasal dari tradisi Nahdien, seperti halnya beliau dan capres PDI Perjuangan sebelumnya ya, Pak Jokowi, biasanya Ibu Mega mengusulkan cawapres yang berasal dari kubu agama atau kubu Islam. Lebih khusus lagi yang merepresentasikan NU. Ya. Misalnya dulu 2004 ketika Ibu Mega maju, cawapresnya adalah Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidiyah PBNU. Kemudian 2014 Pak Jokowi maju, cawapresnya figur NU juga, tetapi lebih komplit ya. Pak Yusuf Kala ini kan juga aktif di Dewan Masjid, ya, termasuk juga di HMI. Tapi beliau juga mutasyar NU, Yusuf Kala ini. Ma'ruf Amin, apalagi ya, beliau adalah Rois Am PBNU, mendampingi Pak Jokowi. Itu cawapres yang dipilih Ibu Mega. Dan umumnya senior, Prima. Dari sisi usia ya, termasuk Pak Mahfud MD. Itu kan senior-senior. Jadi, nah ini mungkin yang membuat Mas Sandi salah satunya kehilangan kans untuk terpilih karena beliau datang dari kelompok muda, energik gitu ya. Dan saat yang sama tidak punya atribusi berkaitan dengan simbol atau representasi kelompok NU. Ya, Mas Burhan, artinya sekarang tinggal satu lagi pasangan yang belum menentukan cawapres. Tadi untuk Prabowo Anda sebutkan ada Gibran, Erick Thohir, dan Hovifah yang menjadi hasil survei. Namun kalau dikombinasikan dengan ilmu politik dan analisa politik Anda dari hitung-hitungan segi usia, rata-rata cawapres dipilih yang lebih senior. Kalau ada Gibran nanti akan seperti apa? Nah ini lagi-lagi masih sangat dinamis ya perkembangannya ya. Mas Gibran memang sepertinya mendapatkan semacam prioritas ya. Pertama karena beliau tentu saja bisa dianggap sebagai pemecah potensi deadlock ya di antara partai pendukung Pak Prabowo yang masing-masing punya jagoan cawapres. Pak Erlangga diajukan oleh Golkar, ya. PAN mengajukan Erick Thohir, Demokrat mengajukan Hovifah, Pak Yusril diajukan oleh PDB. Nah, Mas Gibran mungkin bisa menjadi semacam titik temu di antara partai-partai pendukung Pak Prabowo. Ya. Selain tentu saja beliau punya privilege ya sebagai anak presiden. Tapi lagi-lagi ya, kalau kita lihat pola berdasarkan temuan survei, ini ada hal yang kontradiktif ya. Pertama, dari sisi usia pemilih muda, terutama Gen Z, itu lebih banyak yang memilih Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo relatif senior ya. Barusan ulang tahun ke-72. Sementara pemilih yang tua, generasi baby boomers dan generasi X, cenderung memilih Mas Ganjar yang relatif muda. Gitu. Jadi artinya tidak ada kongruensi antara usia responden dengan capres yang mereka pilih. Nah, pertanyaannya kalau misalnya Pak Prabowo sudah cukup kuat di kalangan generasi Z, kalau kemudian Mas Gibran yang menjadi cawapres Pak Prabowo, apa yang bisa disumbangkan buat Mas Gibran untuk menarik lebih banyak lagi pemilih generasi Z atau generasi milenial. Nah ini PR ya yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan karena masing-masing capres pasti punya kelebihan dan kelemahan elektoral dan semakin komplementer antara capres dan cawapres dari sisi elektoral, baik dari sisi demografi maupun teritori, semakin bagus ya paduan elektoral antara capres dan cawapres. Tapi kalau misalnya terlalu banyak irisan, terlalu banyak overlap antara capres dan cawapres, yang terjadi ya jeruk makan jeruk ya. Potensi untuk menyumbang suara, terutama dalam sistem kompetisi elektoral yang makin sengit seperti di Pilpres, itu semakin kecil peluangnya. Tapi lagi-lagi saya bisa menyadari sepenuhnya, kadangkala pilihan publik tidak bisa sepenuhnya diikuti oleh elit, karena pertimbangan elit sangat kompleks, bukan semata-mata faktor elektoral. Ada faktor dukungan partai, ada faktor apakah cawapres tadi bisa menjadi semacam glue yang merekatkan partai-partai pendukung suatu partai. Ada faktor X yang membuat faktor rasional dan elektoral tidak bisa sepenuhnya dieksekusi dalam konteks politik. Baik,
Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya di Breaking News TV One kali ini. Terima kasih, Mas Burhan. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi.